Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para bapak dan ibu, kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang hari ini akan kita baca Asy-Syu'batus Tsani wal Khamsun, cabang iman yang ke-52, yaitu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru itu artinya perintah, mengajak, menghimbau. Al-ma'ruf itu sesuatu yang baik, yang benar, yang diperintahkan, yang dituntunkan. Wan nahyu, wa dan an-nahyu itu melarang, mengajak tidak melakukan, atau yang menahan al-mungkar dari perbuatan yang dilarang, yang tidak baik, yang itu tidak disukai, al-mungkar ya. Perintah untuk melakukan yang baik dan melarang dari yang tidak baik, itu termasuk cabangnya iman, cabang yang ke-52. Artinya orang yang beriman itu harus punya kemauan, harus punya komitmen dan merasa ikut bertanggung jawab terlaksananya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak terpanggil untuk mengajak orang jadi ikut baik, dan tidak terpanggil ketika ada kemungkaran untuk melarangnya, mencegahnya, atau berusaha agar tidak dilakukan. Banyak ayat, banyak hadis yang menegaskan itu. Satu diantaranya adalah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, lam di situ kata ahli bahasa Arab itu lamnya lamul amri. Hendaklah kamu, seharusnya lah kamu, sering orang-orang atau santri-santri pesantren memaknai itu. Harusnya lah kamu itu menjadi ummatun, umat, kelompok masyarakat atau seseorang yang yad'una ilal khairi, da'a yad'u mengajak, mendakwai kepada yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf, yang baik, yang diperintahkan, yang membuat orang lebih baik, ma'ruf. Wa yanhauna dan kemudian melarang dari yang mungkar. Ada yang membedakan antara al-khair dan al-ma'ruf. Kalau al-khair itu kebaikan secara umum, sifatnya luas, lebih cenderung sebagai konsep tentang kebaikan, baik berdasar kepada perintah Allah, teori dari Allah, teori dari Rasulullah. Ma'ruf itu perbuatan, cenderung kepada sesuatu yang dilakukan, yang biasa dilakukan, bahkan kadang juga menjadi budaya suatu masyarakat tetapi dianggap baik oleh Islam. Itu ma'ruf. Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari orang sering menyamakan antara al-khair dan al-ma'ruf. Yang jelas al-khair itu sesuatu sifatnya lebih luas, ma'ruf itu lebih sempit bagian dari al-khair. Nah, Allah memerintahkan kita semuanya orang beriman untuk menjadi bagian
kelompok orang yang ya'muruna bil ma'ruf yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar, mengajak orang melakukan yang baik-baik, memerintahkan orang untuk melakukan yang ma'ruf-ma'ruf, yang baik-baik tadi, dan melarang, menghindarkan orang, diri dan orang untuk melakukan yang tidak baik, yang mungkar-mungkar itu. Dan itu menjadi syarat orang beriman itu menjadi muflihun, menjadi orang yang beruntung. Di ujung ayat ini Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ketika kita sebagai orang beriman hanya cukup baik untuk diri sendiri, hanya untuk tahu yang benar untuk diri sendiri, orang lain tidak diajak-ajak, orang lain tidak kita beri kesempatan untuk juga bisa baik, maka kita ya beriman, tetapi beriman yang belum beruntung, beriman yang ya tentu bukan ideal. Orang lain itu bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak kita, bisa keluarga agak jauh kita, bisa tetangga kita. Dan kepedulian itu sesuatu yang niscaya bagi seorang beriman. Makanya ada orang bijak mengatakan masuk surga itu tidak bisa sendiri. Masuk surga itu harus mengajak bersama. Bahkan banyak cerita-cerita, walaupun sebagian mungkin ada yang harus kita teliti kebenarannya. Seorang ketika besok masuk surga, kemudian ada anaknya, ada istrinya, ada tetangganya yang masuk neraka, bisa jadi anaknya, istrinya, keluarganya, tetangganya itu akan protes pada Allah. Ya Allah, dia baik sendiri, dia tidak ngajak-ngajak saya, dia tidak mengajari saya, mendidik saya untuk jadi baik. Dia baiknya sendiri, bisa jadi keputusan awal dia ahlul jannah direvisi, diralat oleh Allah untuk ikut keluarga yang lain menjadi ahlun nar, masuk neraka. Bisa jadi seorang baik memang, baik secara vertikal maupun horizontal, tetapi karena tetangganya, orang terdekat dengan dia itu tidak baik, karena dia nggak pernah cawe-cawe agar tetangganya baik, bisa jadi nanti ada protes dari tetangga pada Allah ketika kita misalnya sudah jadi ahlul jannah, untuk mungkin diralat kembali keputusan ahlul jannahnya dan kita menjadi ahlun nar. Makanya juga ada satu riwayat memang yang kemudian menjadi budaya di kalangan masyarakat, dan itu hadis Rasulullah, barang siapa yang meninggal kemudian 40 tetangga terdekatnya itu berani menjadi saksi, dan dia saksi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia adalah ahlul khair, bahwa dia itu orang baik, maka memang dia adalah orang baik. Tetapi sebaliknya, kalau betapapun dia ahlul jamaah, ahli sholat jamaah, ahli macam-macam kebaikan secara vertikal, tapi tetangganya itu tidak ada yang mau menjadi saksi kebaikannya karena memang tidak baik, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan dia secara vertikal tidak bermakna. Kebaikan-kebaikan dia dalam hal ibadah, dalam hal dia mengabdi kepada Allah itu tidak ada artinya sama sekali. Karena itulah al-amru bil ma'ruf, mengajak yang lain ikut baik, mengajak yang lain ikut benar, mengajak yang lain untuk tidak melakukan yang mungkar, menghalangi yang lain, utamanya keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya dari hal yang dilarang. Itu sebuah keniscayaan bagi orang beriman agar dia imannya iman yang benar dan iman yang muflihun, menguntungkan, atau iman yang betul-betul keberuntungan dalam keberuntungan. Tapi kalau tidak, bisa jadi kebaikan-kebaikan kita tidak punya makna bagi kita,
Semoga kita termasuk orang-orang yang peduli, tidak hanya peduli dalam hal-hal yang sifatnya materi, tapi juga peduli untuk bagaimana orang lain baik seperti kita ketika kita sudah baik, peduli untuk tidak melakukan yang mungkar ketika kita sudah bisa meninggalkan yang mungkar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.